Masalah yang pertama, masalah usolli. Masalah usolli di sini. Yang satu sholat pakai usolli, yang satu tak pakai usolli. Lalu antara pakai usolli dan tak usolli berkelahi. Lalu yang ketawa siapa yang tak sembahyang? Saya sholat pakai usolli. Usolli fardhu isya arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tapi kawan saya yang Muhammadiyah tidak pakai usolli. Sebetulnya letaknya itu di mana? Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat di dalam hati. Dalam hati tidak bersuara, tidak berbunyi Allahu Akbar, tapi saya membunyikan niat. Kenapa dibunyikan? Karena kalau tidak saya baca itu, hati saya kadang berkata-kata, berbolak-balik. Kalau langsung saya Allahu Akbar, ini surat zuhur apa surat Nas? Udah kebingungan. Jadi imam apa jadi makmum? Sholat putih, maka musafir. Sholat jamaah apa sholat puasa? Maka untuk membuang itu, maka saya katakan sholatnya sholat apa nih? Sholli fardhu isya. Berapa rakaat? 4 rakaat. Ada apa qadha? Ada. Makmuman atau imam? Makmuman lillahi ta'ala. Jadi yang melafalkan niat baik, yang tak melafalkan niat pun baik, yang tak baik, yang tak sholat. Sebetulnya niat itu di mana Pak Ustaz? Niat itu di hati. Niat itu di dalam takbir atau sebelum takbir? Mazhab Syafi'i, niat di dalam takbir. Itu posisi niat dalam takbir. A sampai ba, disitulah niat Allahu Akbar. Tapi kalau mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, niatnya sebelum takbir. Makanya orang mazhab Hanafi takbirnya pendek saja. Allahu Akbar. Kenapa pendek? Karena niatnya bukan dalam takbir. Sebelumnya, sebelum takbir, dia sudah berniat dulu. Allahu Akbar. Tapi kalau mazhab Syafi'i panjang, Allahu Akbar. Karena di situ dipasang fasal ta'yin, menyengaja. Salatnya apa? Salat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Adaan, qadhaan, makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang berniat sebelum takbir sah. Yang berniat dalam takbir, saya pakai mazhab Syafi'i. Yang tak boleh setelah takbir baru niat. Tak ada niat. Allah Akbar. Mengapa niat asal zuhur dia? Nah, ini tentang masalah niat dan melafalkan niat. Dah selesai satu masalah. Masuk ke masalah berikutnya. Masalah berikutnya, masalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tangan di telinga, sejajar telinga atau sebahu. Karena ada orang angkat tangan sebahu saja. Allahu Akbar. Yang satu itu telinga. Allahu Akbar. Ustaz pakai yang mana? Saya pakai sampai ke telinga. Allahu Akbar. Tapi ada kawan saya sampai bahu. Datang orang bertanya, dia kenapa sampai bahu? Entah, yang lebih suruh. Hadisnya sahih. Yang satu sampai telinga, yang satu sampai bahu. Sampai telinga. Dia agak-agak sejajar tahu telinga. Allah. Yang satu sampai bahu. Allah. Yang tak ada Allah. Jadi tahu satu lagi. Nanti kalau nampak ada orang sebahu, tapi saya pakai mazhab Syafi'i, saya pakai telinga. Allah. Dah, kebetulan pembahasan ini pendek, jadi kita
Berikutnya masalah pokoknya saya minta terus. Nanti kalau rasa saya berkunang-kunang saya duduk. Allahu Akbar. Di mana letak tangan? Saya pakai mazhab Syafi'i, di atas pusat, di bawah dada. Ini pusat, ini dada. Di bawah dada, di atas pusat. Maka saya letakkan tangan. Yang punya pusat, yang tak punya pusat agak-agak. Allahu Akbar. Tapi ada pula kawan saya, Allahu Akbar. Di Maroko, saya kuliah di Maroko, tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Ada pula kawan saya miring ke kiri. Allahu Akbar. Ini pun pernah juga saya pakai ketika penuh jamaah tak bisa begini. Jadi sebetulnya berapa Pak Ustaz kita hitung sama-sama? Mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusat. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i versi 2 di atas jantung. Allahu Akbar. Mazhab Maliki di atas pusat. Allahu Akbar. Mazhab Maliki versi 2 lepas ke bawah. Allahu Akbar. Mazhab Hanafi dan Hambali di bawah pusat. Allahu Akbar. Mazhab Syekh Albani di atas dada. Allahu Akbar. Jadi kalau begitu berapa kita itu? 1, 2, 3, 4, 6 posisi. Tapi ini saya jelaskan tadi, jangan dibuat dalam-dalamnya. Saya tetap memakai mazhab Syafi'i walaupun saya 2 tahun di kampung mazhab Maliki Maghribi Maroko, tak pernah saya sholat seumur hidup. Allahu Akbar. Apalagi di kampung saya Riau mazhabnya Syafi'i, tiba-tiba saya bawa mazhab Maliki. Seandainya saya buat di masjid dekat rumah saya waktu saya jadi imam, Allahu Akbar. Apa kata jamaah? Ini Ustaz ini ISIS. Karena menimbulkan fitnah. Banyak orang tak paham. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Karena gara-gara ini besok subuh Allah. Zuhur Allah. Tetap pakai mazhab Syafi'i, di bawah dada, di atas pusat. Allah. Dah selesai masalah. Berikutnya posisi lengan. Ada yang satu katanya di pergelangan al-wasli. Allahu Akbar. Tapi ada pula satu lagi di pangkal lengan. Allahu Akbar. 3 posisi. Yang pertama menggenggam al-wasli, pergelangan. Ini yang saya amalkan kadang. Tapi yang amal yang saya amalkan mazhab Syafi'i di pangkal lengan. Allahu Akbar. Ada kawan saya dikitapnya dengan jadi kelingking dan ibu jari pada pergelangan. Ada pulang yang saya 1, 2, 3. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Tapi jangan gara-gara ini nanti sembahyang tengok kawan sebelah. Allah. Cukup kita saja. Ini masalah amal, pergelangan tangan. Balik ke maju. Ustaz kalau tempatnya laki-laki pendek aja penjelasan. Pas perempuan panjang penjelasan. Kebetulan bukan saya ngantuk. Nah, pembahasan selanjutnya di sini adalah doa iftitah. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama fa'alta
bainal masyriqi wal maghrib Muhammadiyah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Kebetulan sholat di masjid kuat-kuatan yang besar di Muhammadiyah. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Datang orang PKI NU. Allahu akbar kabira. Yang tengah ini preman baru tobat. Bingung. Ini doa iftitah. Doa iftitah ini sampai 79. Allahumma ba'id sah wajah wajhiyah sah Allahu berkabir sah. Ada lagi saya susun. Di mana Pak Ustaz? Buku 99 tanya jawab soal. Oh, Ustaz Somad mau jual buku ya? Download gratis di Play Store. Play Store tulis Abdul Somad RC, enter. Buku gratis, buku gratis, buku gratis. Buku dan Ustaz kami share banyak-banyak. Buku Ustaz Somad sudah kami share kemana-mana. Sudah baca belum? Baca dulu baru di-share. Jangan subscribe. Berita hoax di-share. Bila seorang suami mengantar istrinya ke pasar lebih besar pahalanya dari iktikaf satu malam, itu berita tak betul. Yang membuat saya ibu-ibu yang lagi malas kewajiban. Jadi jangan cuma baca-baca, jangan cuma bagi-bagi, tapi perlu dibaca. Ini tentang masalah Allah Mawabaik. Nah, lanjutkan lagi. Putar terus di Pak Ustaz ya. Sebelum baca Fatihah, baca dulu ta'awuz. Bunyi ta'awuz ada